Shalom, pertama-tama perkenalkan nama saya Johan Tio Samasir. Saya dari saya dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24011. Pada saat ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang latihan soal yang sudah saya kerjakan dalam berpikir logika. Jadi untuk soal pertama itu, Bob si berang-berang memutuskan untuk bepergian dari Hamper ke Mak. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol dua arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota. Angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk bepergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 sama dengan 18 tambah 6. Tantangan. Berapa biaya paling murah dari Hamper ke Mak? Isikan sebuah bilangan bulat. Jadi untuk cara menjawab permasalahan nomor satu ini dia adalah sebagai berikut. Nah, kenapa kita menggunakan jalur yang tengah ini? Kenapa kita menggunakan jalur yang tengah ini? Karena kan pertama-tama kita bandingkan dulu dari Hamper ke A ini dia sudah pasti 13. Namun dari A menuju ke Mak ini banyak sekali jalannya. Jadi kita lihat dulu satu-satu. Jadi ini ada 7. Jadi dari A ke G itu dia harganya 7. Dari A ke F harganya 21, dari A ke C harganya 6, dan dari A ke B harganya 11. Jadi jika kita lihat dari sini yang paling murah itu dia dari A ke C 6. Selanjutnya dari C ini juga hanya ada 2 jalan, yaitu dari C menuju ke F, dan dari C ada 3 jalan, yaitu dari C langsung ke Mak, atau dari C menuju F, atau dari C menuju D. Dua jalan. Iya, 2 jalan tadi itu dari C langsung menuju Mak atau dari C menuju ke D. Jadi jika langsung menuju ke Mak dia akan mendapatkan harga 23. Namun jika dari C dia menuju ke D dulu, ini harganya cuma 9 ditambah 7, yaitu 15. Terus dari D ini cuma 1 ke Mak. Nah, jadi dari C ke Mak ini kan sama aja kan, dari C D ke Mak ini kan jadi kalau dari C ke Mak ini 23, sementara dari C D ke Mak ini dia 9 ditambah 7 ditambah 6, berarti 16 ditambah 6 22. Nah, ini berarti ini kan lebih sedikit daripada dari C langsung ke Mak. Jadi kira-kira itu seperti ini dia. Jadi rutenya itu dia dari H ke A ke C ke D dan ke M. Jadi untuk uang yang dikeluarkan itu uang yang dikeluarkan Bob itu dia adalah 41. Jadi selanjutnya soal kedua. Berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebas. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis cepat yang melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F D E C A B. Pada suatu hari Minggu, ada keluarga jalan-jalan di Taman Bebas. Trek keluarga Amir adalah B A A C E D E D A. Trek keluarga Badu adalah F C C D A E A D E D A. Tantangan: asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersahabatan dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Ya. Nah, jadi yang pertama-tama kan dia trayek keluarga Amir. Berarti Amir itu kan dia mulai dari B kan. Berarti B ini trayek pertama si Amir. Jadi dia dari B ke A 2, terus ke A lagi, yang ketiga, terus dia balik lagi ke A yang keempat, terus dari A ini ke C, habis dari C ke E sini, terus habis dari E ya D kan dari A kan, dia habis dari A ke C, terus habis C ke E, dari E ke D sini, kemudian balik lagi ke E, terus ke E sini, dan ke D, dan pada akhirnya si keluarga Amir akan berhenti di A. Ya, di A.
sementara itu untuk keluarga Badu dia mulainya dari F. F ini kan di sini kan dia sangat jauh dari keluarga Amir. Jadi dia dari F ke D ke C ke D lagi, terus ke A, ke E, ke A lagi, terus ke D, terus ke E, terus ke D dan ke A. Jadi dari sini dapat kita lihat mereka ini tidak pernah berpasangan. Kalau misalnya kita bikin sesuai urutan dia seperti ini. Nah, jadi pada urutan pertama Amir di B, terus baru di F. Pada saat urutan kedua dia Amir di A dan baru di D. Pada saat urutan ketiga Amir di A dan baru di C. Pada saat urutan keempat Amir di A baru di D. Pada saat urutan kelima Amir di C baru di A. Pada saat urutan keenam Amir di E baru di E. Namun perbedaannya itu kalau si Amir itu dia E-nya yang di sini. Cuman Badu itu dia E-nya yang di bawah ini. Dan pada tanggal 10 Amir di D dan Badu di D ini juga berbeda ya. Kalau Amir itu dia D-nya yang ini. Dan kalau Badu itu D-nya yang ini. Dan yang terakhir Amir di A dan Badu di A. Kalau Badu itu A-nya yang ini, sementara Amir itu A-nya yang ini. Jadi dapat di sini jawabannya itu dia D. Itu D. Mereka tidak pernah bertemu. Yap. Oke, mantap. Selanjutnya untuk soal nomor 3, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda 10.000. Pagi ini, Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8:08. Jadi tabel berikut menunjukkan tabel keberangkatan berbagai kereta menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Jadi di sini ada empat kategori, di mana 4 kategori kereta, yaitu biasa, wiri-wiri, wirawiri, cepat, dan ekspres. Jadi yang biasa ini dia pukul 6 setiap 5 menit dan 40 menit dan waktu tempuhnya 40 menit dengan harga tiket 5.000. Terus tantangan dan seterusnya. Tantangan, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya? Jadi langsung saja, kalau untuk mau menjawab pertanyaan seperti ini, pertama-tama yang harus kita ketahui itu dia waktu Bob, berapa lama Bob, jam berapa Bob sampai di stasiun pusat kota. Jadi langsung saja dibuat tabel seperti ini. Nah, jadi di sini itu dia ada jenis kereta, total waktu Bob sampai, denda Bob, harga tiket, dan jumlah uang yang dikeluarkan Bob. Jadi yang pertama itu dia ada biasa. Di sini total waktunya 50 menit. Kenapa 50 menit? Kan Bob itu Bob itu dia berada di stasiun keberangkatan pukul 8.08. Sementara yang biasa ini kan dia mulai pukul 6 setiap 5 menit. Jadi kereta selanjutnya itu dia 8:10. Nah, sementara dari stasiun ke stasiun pusat itu dia 40 menit. Jadinya 8:10 ditambah 40 menit. Jadinya dia 50 menit dengan harga tiket 5.000. Nah, balik lagi. Terus denda Bob kan tadi 50, berarti 8.50 kan. Sementara Bob itu sampai 8:08. Jadi sementara dendanya itu setiap 15 menit. Nah, 8.50 ini kan mendekati 45 kan, karena dendanya itu setiap 15 menit. Jadi denda Bob, jadi pada denda yang ketiga itu dia kalau lewat dari 45 menit. Jadi dendanya itu dikali 3 karena dia lewat dari 45 menit. Dengan harga tiket 5.000, maka jumlah uang yang dikeluarkan Bob ini, mohon maaf ini ada typo, harusnya ini 35.000. Ya, selanjutnya jenis kereta kedua itu dia wirawiri. Jadi wirawiri ini dia 40 menit. Nah, kenapa 40 menit? Dia seperti yang kereta biasa tadi, dia berangkatnya 8.40 dan waktu tempuhnya 30 menit. Jadi dia 40 menit dengan harga tiket 10.000. Nah, jadi waktu Bob sampai itu dia 8.40. Dengan denda Bob itu dia cuman
dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kan denda kedua, penanda denda keduanya itu 830 karena dia setiap 15 menit. Nah, jadi dia 20.000 dendanya dengan harga tiket 10.000. Jadi jumlah uang yang dikeluarkan Bob itu adalah 30.000 karena 20.000 ditambah 10.000. Selanjutnya kereta jenis kereta yang cepat. Jadi cepat ini dia 30 menit, sama seperti 2 menit tadi, cuman bedanya kalau cepat ini kan dia setiap 15 menit kan, berarti kereta cepat ini akan berangkat pada pukul 8.15 dengan waktu tempuh 20 menit. Jadi ya jadi ya jadi 30 menit lah, karena kan wait, sebentar ya, karena kan 8 dan 8 ke 8.15 itu kan ya, jadi ya karena kan 8 dan 8 ke 8.15, karena kan 8 dan 8 ke 8.15 itu kan dia 5 menit, dia 12 menit kan, jadi 15 menit dengan 20 menit. Oh ya, mohon maaf, ini ada typo juga, ini harusnya 35 menit, karena kan dia setiap 15 menit dengan waktu tempuh 20 menit, jadi ini 35 menit dan harga tiketnya 15.000. Ya, jadi ini 35 menit. Sebentar ya, ini 35 menit, jadi waktu Bob sampai itu dia 8.35 dengan denda Bob, denda Bob dia kan sudah lewat 30 menit kan, jadi dikali 2 dengan harga tiket 15.000, jadi jumlah uang yang dikeluarkan Bob itu totalnya itu adalah 35.000. Selain itu dia ada kereta ekspres. Nah, jadi kereta ekspres ini dia setiap 20 menit dengan waktu tempuh 12 menit. Jadi ini totalnya 32 menit dengan harga tiket 20.000. Oh ya, jadi 32 menit, sementara waktu Bob sampai itu 8.40, karena kan dia tiba di stasiun pada pukul 8.08. Ya, 8.40, sehingga denda Bob itu dia cuma dikali 2 karena dia hanya lewat 30 menit dengan harga tiket 20.000, sehingga jumlah uang yang dikeluarkan Bob itu 40.000. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa yang paling murah itu dia ada di Wirawiri dengan harga 30.000. Jadi jawabannya itu adalah Wirawiri. Nah, selanjutnya soal keempat. Jadi ada 2 stand atau kios menjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Mulai dengan carang kosong. 0. Mulai dengan carang kosong. 1. Ambil warna secara sembarang, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. 2. Ambil 1 bulatan dengan warna berbeda. Dan 3. Jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah 1. Dan es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangannya, yang mana merupakan es krim stand kedua? Gambar yang tersedia ini hanya memperlihatkan beberapa susunan awal. Jadi kan di sini kita diminta untuk menyesuaikan es krim. Nah, jadi pertama-tama itu kita bikin dulu es krim stand pertama. Jadi es krim stand pertama ini yang sampai sini lah, sampai nomor 3 nih. Sampai nomor 2 ini. Jadi kan pertama-tama ditambahkan kon. Kon itu yang ini. Iya, yang ini. Oke. Yang kerucut di bawah. Nah, terus kita ambil warna secara sembarang random. Berarti warnanya ini bebas. Jadi yang A ini dia warna pink, yang B ini warna hijau, yang C ini warna kuning, dan yang D ini dia warna pink juga.
Terus langkah kedua terus habis itu tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Nanti ini sama kan, ini sama, ini sama, ini juga sama, berarti sama semua lah, sama semua. Nah, terus yang kedua tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. Oke, ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda, dan ini berbeda. Lalu selanjutnya, jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Namun jika belum, kembali ke langkah 1. Nah, ini kan kalau dari sini ini kan sudah selesai kan, es krim pada stand pertama dari sini. Selanjutnya itu kan ke atas itu kan stand kedua kan, berarti stand kedua itu tidak mengikuti perintah yang ini, karena perintah yang 1 2 3 ini, perintah yang 1 2 3 ini hanya berlaku pada stand pertama. Jadi stand kedua itu kita lihatlah dulu yang tidak sesuai dengan aturan ini. Nah, jadi yang kita ulangi lah dari sini kan, kita ulangi lagi dari yang satu. Ambil warna secara sembarang, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Kalau di sini dia yang ini sama, dia warna hijau sama hijau. Kalau yang di sini, nah kalau yang di B ini kan dia berbeda kan, yang di bawahnya pink, sementara yang di atasnya ungu. Ini kan berbeda kan, ini kan melawan aturan yang di atas ini kan, berarti es krim stand kedua itu adalah B. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan aturan pada es krim stand pertama. Ya, karena dia tidak aturan, maka jawaban dari pertanyaan ini adalah B. Selanjutnya, nah soal terakhir, di kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit, yaitu T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tantangannya, Bebras Jojo akan pergi ke Su. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Jadi dari sini kan bisa kita lihat kan, berarti si Bebras Jojo ini hanya berganti kereta, akan berganti kereta hanya sekali saja. Jadi tujuannya ini mau ke Zoo. Nah, berarti Bebras Jojo ini dari mana lah? Jadi jadi kita analisis satu-satu. Kalau misalnya dia dari A kan dia langsung ke Zoo kan, nggak transit. Berarti A ini tidak sesuai perintah soal, karena dia langsung tidak transit. Kalau yang B dia kan dari B, terus dia ke sini ke T3, transit ke jalur D. Terus dari jalur D dia ke T1 lagi, transit ke jalur A. Berarti ini kan dia 2 kali transitnya kan, maka tidak sesuai. Terus untuk yang C, dia kan dia dari sini, dari stasiun C transit ke T2 dan transit lagi dia ke T1. Berarti kan dari sini dia tidak dari sini kan dia tidak sesuai juga kan dengan perintah soal, berarti ini juga tidak. Selanjutnya yang D, kalau D kan dia dari stasiun D langsung ke T1, transit di T1 kalau stasiun D ini. Berarti di stasiun D inilah dia yang sesuai dengan perintah soal, maka jawabannya itu adalah D. Karena dari D ini dia akan transit ke T1 dan akan mengikuti jalur A menuju ke Zoo. Jadi jawabannya itu adalah D. Jadi kalau kita gambarkan itu dia seperti ini, rute stasiun ke Zoo. Jadi kalau dia stasiun A, dia itu langsung ke Zoo, tidak transit. Kalau stasiun B itu dia dari B ke T3, T1 ke Zoo, dia transitnya 2 kali. Yang C juga sama, dia ke T2, T1 ke Zoo, transitnya 2 kali. Dan untuk yang D, dia ke T1 terus ke Zoo, dia ini transit sekali di T1. Ya, sekian penjelasan dari saya terkait soal-soal tadi. Kiranya apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami. Saya juga mohon maaf jika ada salah kata ataupun pelafalan dan perkataan yang kurang tepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya.